Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya. Kita lanjutkan lagi untuk mereview di pusaka selanjutnya. Nah, setelah di video sebelumnya kita mereview dari pusaka dapur Sepang dengan pamornya entah pamor Wongkon ataukah Tejo Kinurung. Nah, menurut dari pemiliknya katanya Wongkon, tapi kalau untuk prediksi saya kayaknya adalah pamor Tejo Kinurung. Setelah itu kita akan melihat lagi sobat semuanya untuk mereview di pusaka kedua. Coba kita akan melihat dari pusakanya. Saya akan mengambilnya seperti ini. Ini adalah wujud dari pusakanya yang akan kita review untuk video kali ini. Nah, sebelum saya ajak untuk melihat-lihat pusakanya seperti apa, ini saya ingin bercerita dulu sobat semuanya. Awal mula saya mendapatkan keris ini dulu. Jadi gini, ini keris ini saya dapatkan dari salah seorang spiritualis, bisa dikatakan paranormal yang ada di Sidoarjo. Kalau nggak salah di Sidoarjo Kota waktu itu. Dan ini bisa dikatakan adalah masuk di koleksi kelangenan saya. Ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya. Dan ini kapan hari saya serviskan warangkanya sobat. Dan untuk di bilahnya sudah saya warangi. Karena apa? Karena waktu saya mendapatkannya itu belum dalam keadaan warangan. Artinya adalah warangan lama, tapi masih bagus. Tapi dengan berjalannya waktu ini karena saya sudah sangat lama, akhirnya agak sedikit kusam gitu. Akhirnya terus saya berangkatkan ke tukang warang saya, dan untuk di warangkanya terus saya berangkatkan ke tukang servis warangka saya. Ini saya dapatkan dari daerah Sidoarjo itu tadi sobat. Saya masih ingat waktu itu saya datang ke sana itu pulangnya itu banjir. Jadi dari tempatnya beliau, dari perumahan mana itu saya lupa, daerah perkotaan kalau nggak salah. Nah, pulangnya itu ternyata hujannya deras banget. Jadi mulai dari Sidoarjo sampai ke rumah itu di Sidoarjo, wah banjirnya waktu itu motor saya terendam banjir kalau nggak salah hampir separuh gitu. Tapi terus saya terjang saja. Untuk di airnya saya, wah ini seperti ini. Perjuangan yang sangat berat sekali waktu itu. Saya berangkat dengan adik saya. Dan pusaka ini tidak saya mahari waktu itu. Saya berkunjung ke tempatnya beliau, dan beliau waktu itu berminat dengan salah satu dari pedang antikan saya. Jadi ini adalah saya barter dengan pedang antikan saya waktu itu. Saya datang ke rumahnya beliau bertanya, mana ini pedangnya Mas Tony? Wah, nggak saya bawa ini, om saya gitu. Saya menyebutnya om beliau. Wah, kok nggak dibawa sekalian? Ya saya kesini tadi cuma pengen bermain gitu saja sambil melihat-lihat pusakanya panjenengan, saya gitu. Sebenarnya yang saya incar waktu itu sobat, saya incar ke tempatnya beliau. Saya jauh-jauh datang ke rumahnya beliau itu ingin mengincar dari pusaka pamor Udan Mas. Nah, ternyata waktu saya datang ke tempatnya beliau, saya lihat untuk di pamor Udan Masnya kok meragukan gitu. Akhirnya terus wah saya kurang sek dengan yang ini, ada lagi keris-kerisnya yang lainnya saya gitu. Akhirnya dikeluarkan satu persatu dari pusakanya, dan saya langsung jatuh hati dengan pusaka ini sobat. Nah, saya langsung jatuh hati dengan pusaka ini. Nah, waktu itu terus dia nggak apa-apa Mas Tony kalau memang berminat dengan yang itu. Oke om, kalau gitu kita barter dengan pedangnya. Oh ya sudah, nggak apa-apa lah, nanti saya kirim. Nah, akhirnya terus saya pulang dari tempatnya beliau itu Sidoarjo banjir gitu. Dan saya waktu itu masih ingat sekali, saya mengikuti Google Map gitu. Tidak pernah lewat kota, tidak pernah lewat jalan utama. Jadi yang saya lewati waktu itu, waktu ke Sidoarjo ke tempatnya beliau itu adalah pinggir-pinggir persawahan. Jadi pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir persawahan gitu. Saya kok nggak masuk di kota ya ini ya. Masuknya ini di pinggir-pinggiran kota. Jadi saya itu masih ingat sekali lewatnya lewat Mojosari waktu itu. Dan waktu itu terus nyempalnya itu adalah jalan-jalan persawahan. Tapi masih bisa dikatakan meskipun jalan persawahan itu semuanya beraspal sobat. Jadi bisa dikatakan meskipun jalan-jalan kecil, tapi jalanan sudah sangat menyenangkan, sangat tidak mengecewakan gitu loh untuk di jalannya waktu ke sana. Dan ini pulangnya itu terjebak banjir, tapi terus saya terobos banjirnya. Akhirnya sampai di rumah
saya gini, wah pusaka ini benar-benar menyenangkan. Saya sangat suka dengan pusaka ini, dan akhirnya pusaka ini jadi salah satu dari kelangenan saya, sobat. Kita akan melihatnya. Saya akan balik untuk kameranya biar kalian pun juga bisa menikmati wujud dari pusaka yang sudah saya dapatkan dari salah seorang paranormal Sidoarjo. Nah, sobat semuanya, coba kita akan melihatnya bersama-sama. Ini kalau untuk dari teman-teman Tosan Aji itu ya, kalau mendapatkan pusaka dari salah seorang paranormal atau dukun itu kayaknya ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Saya melihatnya kalau di postingan itu, ini punyanya dukun Etan Kali atau Kulon Kali atau Kidul Kali gitu, seperti itu. Kayaknya sangat bangga banget gitu loh kalau mendapatkan pusaka dari Mbah Dukun atau dari seorang paranormal gitu. Kalau untuk saya sih biasa-biasa saja, sobat. Oke, ini adalah tampilan dari warangkanya. Saya kurang tahu ini kira-kira masuk di kayu apa ya kalau melihat seperti ini. Dan untuk di peletnya ini, motif dari peletnya ini adalah dia peletnya sampir, sobat. Nah, seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali ini. Saya sangat-sangat suka sekali dengan pusaka ini. Bentuknya tidak begitu panjang, jadi kerisnya adalah keris normal ini, sobat. Dan untuk di dapurnya sendiri, kalau untuk saya ini masuk di dapur Carubuk, sobat. Ini luknya luk 7. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, luk 7 dengan pamornya kalau untuk saya ini masuk di pamor adek. Nah, ini kalau untuk teman-teman ada yang bilang inilah pamor pitrang itu. Nah, seperti ini. Ada yang bilang adek pitrang. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini. Kalau dari keterangan Pak Rahmat, keris pitrang itu salah satunya, Mas Tony, cirinya adalah untuk di pamornya ini, adek seperti ini tapi bentuknya kecil-kecil. Kalau untuk yang besar-besar, nah itu adalah bukan pitrang tapi masuk di keris-keris era Madura Koso, kayak Madura Sepuh gitu, sobat. Nah, gitu. Tapi di dalam keterangan sebuah buku, saya membaca di buku ensiklopedia keris, sobat semuanya, kalau untuk di pamor yang seperti ini masuk di pamor pitrang. Tapi kalau pamornya ini kan agak-agak lembut. Nah, agak-agak lembut. Tapi kalau untuk agak besar, namanya adalah pamor adek sapu. Nah, pamor seperti itu. Di dalam keterangan buku ensiklopedia keris. Coba kita akan sedikit menengok nih, kita akan sedikit membuka di keterangan buku ensiklopedia keris tentang pamor adek, sobat. Nah, ini sebenarnya adalah penamaan umum atas motif gambaran pamor yang bentuknya menyerupai garis pembujur dari pangkal ke ujung bilah keris atau tosan ajilannya. Garis pamor itu tidak boleh terputus. Nah, garis pamornya itu tidak boleh terputus. Motif gambaran pamor adek oleh sebagian pecinta keris dianggap mempunyai tuah untuk tolak balak atau musibah yang tidak diinginkan. Misalnya untuk menangkal serangan guna-guna, ilmu hitam, atau santet, menghindari gangguan makhluk halus, mencegah bahaya api, menangkal angin ribut, dan sebagainya. Nah, ini kalau di dalam gambaran ini, sobat, ada keterangan tentang pamor adek sapu. Nah, ini sebuah keris tangguh Mataram dengan pamor adek sapu. Nah, seperti ini. Ini kata dari kapan hari Pak Rahmat pernah bilang bahwasanya kalau untuk di pamoran seperti ini dan dia bentuknya agak besar-besar, Mas Tony, itu bukan pamor pitrang. Kalau pamor pitrang itu bentuknya kecil-kecil. Nah, adek seperti ini tapi dia kecil-kecil pamornya. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk saya pribadi ini masuk di pamornya pamor adek gitu saja, sobat. Nah, kalau kalian melihat di sini di bagian gonjonya, ini kalau untuk saya ini masuk di pamor sampir, sobat. Nah, karena apa? Karena pamornya ini dia dengan pamor yang dibaliknya dia ini bersambung. Nah, bersambung. Dan uniknya di bagian sininya ini semacam kayak pamor, jadi pamor tunduh mungsuh. Nah, itulah kenapa saya sangat suka banget dengan pusaka ini. Saya sangat menyukai pusaka ini.
Salah satunya adalah dia memang punya keistimewaan tersendiri. Kerisnya masih terbilang utuh, sobat. Kerisnya terbilang utuh. Nah, ini tergolong utuh kerisnya. Dan pamornya pun juga tergolong masih utuh. Nah, pamornya pun juga tergolong masih utuh. Nah, ini. Nah, kita akan sedikit membahas tentang dapur carbuk ya, sobat. Filosofi dari dapur carbuk itu memiliki pengertian bagaikan bumi. Artinya bahwa manusia itu harus bagaikan bumi, tidak hanya menerima hal yang disukai saja, namun juga harus bisa menerima hal-hal yang tidak disukainya. Karena semua itu adalah wujud warna kehidupan, bagaikan bumi yang selalu dapat menerima biji yang baik ataupun yang tidak baik. Penerimaan dalam tanda kutip ini adalah mengandung arti seseorang jika ikhlas akan sesuatu hal. Penerimaan di sini bukan berarti menyerah pada nasib, melainkan penerimaan hasil atas usaha atau ikhtiar yang telah dilakukan. Dalam filosofi Jawa ini, sobat, luk tujuh ini disebut pitu, yang bisa berarti pitutur, piwulang, dan pitulungan, yaitu ajaran yang baik, petunjuk, atau juga pertolongan. Dalam masyarakat Jawa ini, sobat, angka 7 ini merupakan angka keramat. Nah, angka keramat yang memiliki makna ketentraman, kebahagiaan, kewibawaan, dan juga kesuksesan. Nah, seperti itu. Coba kalian amati, ini sangat-sangat menyenangkan sekali ini. Bentuknya sangat luas kalau kita lihat, sobat. Nah, lalu kita akan melihat di pamor ini. Pamor sampir ini adalah salah satu dari pamor yang begitu langka ini, sahabat. Pamor sampir ini sebutan bagi gonjo yang memakai pamor bentuk garis melintang pada badan gonjo. Nah, bentuknya melintang. Nah, melintang seperti ini pada badan gonjo. Bisa lurus, bisa agak miring. Nah, kalau ini adalah agak miring, bisa tipis dan juga bisa tebal. Tuahnya ini diyakini dapat membuat pemiliknya dipercaya oleh atasan atau pimpinannya untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Itulah sebabnya keris dengan gonjo sampir banyak dicari oleh mereka yang aktif bekerja, baik dalam instansi pemerintahan, swasta, atau juga dalam tugas keprajuritan. Nah, luar biasa sekali. Nah, di sini, sobat, di bagian sininya ini membentuk pamor. Kalau untuk saya kayak pamor tundung mungsuh, yaitu gonjo dengan pamor ini termasuk langka dan biasanya terdapat pada pusaka pilihan. Tuahnya diyakini menolak mara bahaya dan membuat lawan takut. Takut di sini mungkin juga segan, seperti itu, sobat. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka istimewa yang saya dapatkan dari salah seorang spiritualis yang ada di kota Sidoarjo dan merupakan salah satu dari pusaka kelangenan saya, sobat. Nah, demikian tadi, sobat, kita sudah mereview bersama-sama tentang salah satu dari dapur yang cukup istimewa, cukup saya sukai, yaitu dapur Carubuk dengan pamornya pamor adek, dan di bagian gonjonya ada pamor sampirnya, adalah salah satu dari pamor yang sangat langka, dan di bagian ini sisinya membentuk pamor tundung mungsuh. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.